Milioner? Hitungan sedekah.
datang mencari ribut, saya bunuh. Itu pikiran laknat yang sempat terlintas dalam benak saya. Saat itu saya berpikir, toh dia orang rantau, keluarganya tak ada yang tahu, teman pun tak banyak. Kalau saya terpaksa bunuh dia, saya Mas, mau ambil berapa Mas, atur. Kalimat itu mengalir tanpa saya rancang. Marah saya sudah hilang, saya pasrah saja. Oh begitu Pak, katanya dengan nada datar. Anak Bapak sakit dua-duanya, yang berbaring di dalam itu ya, katanya sambil menengokkan kepala ke arah ruang tengah. Iya, saya jawab singkat. Oh maaf kalau gitu, saya nggak tahu Pak kalau Bapak anaknya sakit. Sebaiknya Bapak urus mereka. Uang saya gampang, saya pamit dulu deh. Besok kabari saya Pak, urusan utang gampang, yang penting keluarga dulu. Begitu katanya tanpa basa-basi dan tanpa diduga-duga. Dia pun pamit pergi dan saya masih di posisi kebingungan. Lunglai di ujung bangku di bawah pohon. Tubuh saya berkeringat. Saya memaksa diri untuk bangun dan mengikuti dirinya dari belakang sambil memanggilnya. Mas, saya pasti bayar utang saya. Saya hanya butuh waktu. Maafkan saya ya Mas kalau saya kasar dan panik. Itu kata saya. Ketika dia berbalik badan, saya julurkan tangan saya yang kemudian dia sambut dengan jabatan erat dan senyum di bibirnya. Dia berkata, iya Pak, saya juga minta maaf. Saya salah Mas, kata saya. Saya berutang tapi tidak berkemampuan. Saya janji Mas, saya bayar. Tak lama setelah dia pergi, datang Pak Ali dengan kijang tuanya. Tanpa basa-basi langsung saya peluk dia. Pak Ali, sukron, terima kasih. Itu kata saya. Ayo ke dokter Mas, aku bawa Fatur. Mas gendong Aska, ajaknya singkat. Setelah 2 tahun dihajar musibah yang merusak keyakinan saya, akhirnya saat itu saya menyadari satu hal. Semua masalah yang saya alami berasal dari diri saya. Hal lain di luar diri saya hanyalah pelengkap. Saya langsung berdoa, maafkan saya ya Allah, ampuni saya. Engkau begitu mulia dan saya selama ini salah memandangmu. Saya sadar bahwa saya sendirilah yang harus bertanggung jawab dan menyelesaikan semua ini. Sayalah yang incar sepenuhnya. Maafkan saya yang telah meragukan kekuasaan-Mu ya Allah. Saya memilih berdamai dengan Allah. Saya memilih memulai sesuatu dengan kesadaran penuh untuk mengubah nasib saya, menulis ulang sejarah hidup saya. Saya mendapatkan semacam pemahaman baru bahwa cara berpikir selama ini tidak bekerja dengan benar. Buktinya saya rugi, buktinya saya bangkrut, buktinya semua orang menjauh. Akhirnya saya harus merubah cara pikir saya. Itu ada dalam benak saya. Saya harus berubah. Saya harus kemana dan bagaimana saya mengubahnya? Itu pertanyaannya. Berkali-kali saya bertanya dalam diri saya. Tak lama setelah menjual rumah, saya pindah ke rumah kontrakan yang sempit. Suatu sore, tetangga rumah kontrakan saya pulang kantor. Kaca mobilnya terbuka separuh.
Dia rupanya ingin membuang sesuatu, mungkin sampah. Agaknya dia tidak melihat saya berdiri di sisi jalan tersebut. Mungkin karena maghrib pencahayaannya mulai samar. Mungkin juga dia tidak fokus karena mengumpulkan barang yang akan dibuang. Bruk, tiba-tiba segumpal kertas jatuh tepat di kaki saya. Entah mengapa saya tergerak memungutnya dengan tulisan yang berwarna merah mengkilat. Setelah saya membuka lipatannya, saya membaca kertas tersebut, ternyata brosur Millionaire Mindset Training di Australia. Saya merasa aneh dan terkejut. Inikah jawaban doa yang saya panjat? Saya berdiri termenung. Rupanya tetangga saya tadi baru sadar bahwa sampah yang dibuang tadi jatuh di depan saya. Dia pun menghampiri saya. "Mas, maaf sekali, saya nggak lihat," katanya kikuk. "Loh, nggak apa-apa, aku kan hanya ngelamun, nggak ngeh, aku baru ngeh pas ngeliat brosur itu," kata saya basa-basi sambil menunjukkan lembaran tersebut. "Iya, tadi saya dari kantor, tapi sepertinya nggak mungkin saya ke sana. Bukannya nggak butuh jadi orang kaya, tapi harganya itu loh. Seminggu di sana 30 juta. Mending buat modal," katanya mengurai. Saya hanya mengangguk-mengangguk sambil tersenyum. "Saya pamit Pak Sarif," kata saya. "Iya Pak, maaf ya, tadi benar-benar nggak sengaja," katanya sungguh-sungguh. "Nggak apa-apa bos, santai aja," jawab saya kemudian. Setelah itu saya langsung sibuk berpikir, di mana saya cari uang 30 juta? Belum lagi uang untuk sanggup keluarga di rumah sementara saya pergi. Yang jelas saya sudah tekad untuk berubah. Saya bertekad untuk berubah dan melihat ini sebagai solusinya. Saya percaya itu. Singkat cerita, harta terakhir saya yaitu motor Tiger, mesin jahit, dan beberapa barang keluarga saya jual. Saya nekat terbang ke negeri kanguru. Saya menginginkan ilmu tersebut. Saya pun berangkat untuk mengikuti Millionaire Mindset Training di sana dengan harapan bisa menerapkan untuk memperbaiki kondisi hidup saya. Kira-kira sebulan setelah kembali dari pelatihan selama 7 hari tersebut, ternyata tidak ada perubahan apa-apa dalam perjalanan kehidupan saya. Saya masih menganggap bahwa apa yang saya pelajari itu aneh dan gak kena di logika. Mek ngono tok, apa iyo? Itu saya berkali-kali bilang, masa begitu sih? Emang gitu? Itu saya selalu membatin. Memang benar, saya meragukan dan saya menganalisa, mencoba mengurai maksud dari pelatihan tersebut. Tapi saya lelah, keadaan saya begitu-begitu saja. Saya belum bisa dapat uang lagi, saya belum bisa melunasi tunggakan hutang. Saya belum bisa merubah nasib saya. Apakah saya harus belajar lagi? Saya mencoba mengingat mundur pengalaman hidup saya. Semua itu terjadi di usia 28 tahun. Benar, saya merasa seakan berjalan di jalan bebas hambatan. Semua mudah, semua gampang. Pada saat itu saya bahkan menggampangi proses. Namun saat ini justru proseslah merupakan hal yang paling saya hormati. Barulah sejak di usia 28 tahunan kehidupan saya mengalami pasang surut yang luar biasa. Baik dari masalah pribadi, masalah spiritual, ketuhanan, masalah rumah tangga, masalah parenting, masalah keuangan. Dikala saya berpikir laut itu berair tenang, saya memilih mengangkat jangkar dan mengembangkan layar ke sebuah tujuan yang pasti, yaitu ingin sukses. Dengan tujuan yang hanya satu arah, yaitu ke depan. Sebuah kesombongan yang saya bayar sangat mahal, sangat melelahkan, penuh duka, air mata, dan keringat. Ternyata laut di depan tidak semanis gelombang di pantai. Di dalam perjalanan ombak besar, angin kencang, bahan bakar kurang, sumber daya terbatas. Satu hal yang saya lupa, saya tidak bawa kompas penunjuk arah. Dalam artian, saya mengarungi samudra tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa pembimbing. Mentang-mentang saya punya glory from the past, kisah sukses masa lalu. Saya merasa bisa melakukan apapun. Bayangin, di usia 26 tahun saya menjadi miliuner. Miliun-miliun uang ada di kantor saya. Masih muda, tapi dalam 28 tahun semua berbeda. Dalam 30 tahun mendadak semua bergeser. Itulah biang masalah saya di masa depannya sejak keputusan saya mengarungi samudera. Hingga sampailah saya ke titik di mana kapal saya akhirnya karam di dasar samudera. Sementara badan saya terdampar di pulau kecil sendirian dengan kebutuhan dasar seadanya. Saya hanya diam, meratap pun tidak bisa, air mata habis, tenaga tak punya, yang ada hanya nafas di badan. Itu pun setiap tarikan nafas terasa sesak, seakan-akan dada ini mau meledak karena terisi oleh rasa kesal, lelah, marah, dan kecewa. Karena itu, ketika saya memutuskan untuk berubah, artinya saya tidak mau melakukan semuanya dengan cara yang sama seperti masa lalu. Saya harus melakukan dengan cara yang berbeda. Karena itulah saya memutuskan bahwa saya harus berilmu agar saya memiliki platform atau pondasi baru, terutama cara saya berpikir. Ibaratnya, saya bukan hanya perlu belajar dan menginstall software baru, tapi OS atau operating systemnya harus saya reset untuk bisa tergabung dan terhubung dengan software tersebut. Sederhananya begini, jika otak kita yang berkemampuan maha dahsyat ini adalah hardware pemberian Tuhan, softwarenya kita sendiri yang pasang. Sebut saja software sukses, software sehat, software bahagia,
bahagia, itu semua manusia yang install. Jadi hardware-nya memang pemberian Tuhan, tapi software-nya manusia yang pasang. Mungkin banyak sahabat yang menonton video ini akan berkerut kening ketika saya membawa hal seperti ini, tapi coba saya berikan ilustrasi. Seorang anak yang hidupnya dikritik, dimarahi, ditekan, dipaksa, diharuskan, dibatasi, dilarang, dimaki, dan dihina akan membuat dirinya tumbuh sebagai pribadi yang peragu, pemarah, dan pendendam. Bandingkan dengan anak yang tumbuh dengan didorong, dipuji, disayangi, diperhatikan, didukung, dan dikelilingi suasana penuh canda tawa, sang anak akan memiliki platform hidup lebih ringan, lebih fun, banyak senyum, dan vibrasi dirinya disukai orang. Yang saya maksud di sini adalah software seseorang diinstal oleh orang tuanya, oleh lingkungan sekitarnya, dan tentu saja software yang buruk bisa diganti, diubah, bahkan dibuang bila kita mau. Sesuatu yang dipasang umumnya bisa dilepas. Setuju bukan? Bukan sesuatu yang permanen, karena itu kita yang masang, kita bisa lepas juga. Teman-teman dari bidang aplikasi psikologi mungkin mengenal ini dengan sesi terapeutik dalam dunianya. Ketika mencari kompas ilmu pengetahuan dan pola pikir, itulah saya baru sadar. Selama ini saya menerima hasil sebuah printer yang isinya salah. Lalu saya mati-matian mentipek, menghapus tulisan dalam kertas tersebut. Begitu seterusnya. Saya tidak sadar bahwa yang saya harus rubah adalah justru bukan dokumen yang diprint, tetapi bukan juga printernya, melainkan data di dalam komputernya. Kalau isi komputernya sudah benar, baik itu softwarenya maupun datanya, hasil yang diprintnya pasti tidak salah, pasti benar.